Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan tentang percobaan M7, yaitu menentukan konstanta gaya pegas. Alat-alat yang diperlukan adalah seperti yang terlihat pada meja di depan ini. Yang pertama adalah pegas ini sendiri, ya, pegas linier. Kemudian yang kedua adalah pengait untuk menggantungkan beban. Kemudian yang ketiga adalah beban-beban. Nah, beban-beban ini masing-masing seberat 20 gram. Nah, kemudian percobaan yang pertama itu adalah menentukan konstanta gaya pegas melalui hukum Hooke. Caranya yang pertama, kita akan timbang dulu berapa massa dari pegas ini menggunakan neraca triple beam balance. Jadi kita letakkan di atasnya, kemudian kita atur berapa massa dari pegas ini. Kemudian yang kedua, pengaitnya ini juga akan kita timbang, yaitu kita letakkan di atas neraca, kemudian berapa massa kita ukur, ya, dengan mengatur kesetimbangan. Nah, berarti kita bisa mengetahui berapa massa dari pengait. Nah, kemudian untuk percobaan yang pertama, ini ada statif. Statif ini itu sudah ada skalanya. Nah, kemudian kita set, kita atur sehingga posisinya sudah seperti pada statif yang kedua ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan beban pada kondisi kesetimbangan ini. Yang pertama, kita atur dulu kedudukan mendatar dari posisi pengait ini, piringan yang merah ini. Nah, kemudian ini kita atur, ya, dengan bisa menaik turunkan skala yang ada. Nah, ini kita atur pas pada posisi 0 sebelum kita tambahkan beban pada pengait. Nah, kemudian kita tambahkan beban masing-masing 20 gram, kita letakkan pada pengait. Nah, ketika saya tambahkan 20 gram, kemudian dicatat lagi berapa skala yang terbaca pada bagian belakang dari piringan ini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi beban 20 gram. Kemudian kita catat lagi posisi skalanya berapa. Kita tambahkan lagi 20 gram, jadi menjadi 60 gram. Kemudian kita catat berapa skala yang terbaca pada bagian belakang. Kemudian kita tambahkan lagi 20 gram. Nah, kemudian kita baca pada posisi mendatar berapa skala yang terbaca. Nah, sehingga dari data-data yang kita peroleh, berapa perubahan beban yang diberikan dan berapa pertambahan panjang dari pegasnya, maka kita bisa menghitung berapa konstanta gaya pegas menggunakan persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali X, di mana F adalah beban, massa kali gravitasi dari beban yang diberikan, kemudian X adalah perubahan panjang yang terjadi pada perubahan panjang pegas itu. Nah, kemudian kita buat grafik hubungan antara massa dengan perubahan panjang, maka nilai K nanti bisa dihitung. Itu adalah percobaan yang pertama. Kemudian percobaan yang kedua, kita akan menghitung nilai konstanta gaya pegas ini melalui peristiwa osilasi yang terjadi. Caranya adalah, misalnya kita tambahkan beban untuk 20 gram. Nah, kemudian ketika kita tambahkan 20 gram, kemudian kita ayunkan dengan sedikit memberikan amplitudo, kemudian kita lepaskan, dia akan mengalami osilasi terus. Contohnya seperti ini. Ini saya tarik ke bawah sedikit, kemudian saya lepaskan. Nah, ini akan terjadi osilasi. Nah, ketika terjadi osilasi, kita akan mencatat berapa periode osilasi yang terjadi. Nah, caranya adalah yaitu dengan mengayunkan 10 kali periode. 10 kali periode itu kalau saya tarik, kemudian saya lepaskan, balik sampai titik semula, itu namanya satu periode. Jadi, kita akan berikan 10 ayunan. Ya, ini kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika 10 kali osilasi, kita catat dengan stopwatch. Jadi nanti kita akan nyalakan stopwatch,
ya. Kemudian ketika terjadi 10 kali osilasi, waktunya berapa, maka periodenya bisa dihitung dibagi dengan 10. Itu rata-rata periode. Nah, kalau periodenya nanti sudah bisa kita hitung, maka dengan rumus persamaan periode osilasi, yaitu T sama dengan 2pi akar pi per K, maka nanti nilai K-nya bisa dihitung, yaitu dengan membuat grafik hubungan antara kuadrat periode dengan perubahan dengan massa, ya, atau dengan beban. Nah, kemudian dari persamaan ini kita bisa hitung nilai K-nya. Nah, nilai K yang kita peroleh dari hasil osilasi ini dibandingkan dengan nilai K yang diperoleh dari hukum Hooke tadi. Kita bandingkan berapa persen perbedaannya. Secara teori nilainya harus sama. Kenapa? Karena satu pegas. Satu pegas dihitung nilai K-nya dengan dua metode yang berbeda. Yang satu menggunakan hukum Hooke, yang kedua menggunakan osilasi. Nah, kemudian dari hasil yang Anda peroleh nanti silahkan disimpulkan, ya. Nah, dari percobaan yang sudah dilakukan. Nah, inilah garis besar dari percobaan M7 menentukan konstanta gaya pegas. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa difahami secara lengkap. Nanti akan diberikan pada PPT video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.